sekarang jangan menanyakan bagaimana nasib kami, tapi bagaimana kita ini bisa berkontribusi untuk menekan angka penularan. Kalau diatur dengan baik, dipatuhi dengan baik, maka bisa menjadi bisa penyelenggaraan event yang terkendali. Keras gitu ya, bagaimana bisa nanti industri pariwisata Yogyakarta ini pulih. Harapannya per 1 Januari 2022 itu udah langsung meroket lagi gitu ya. Halo Tribuners, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga sore ini semua dalam keadaan sehat, yang tengah berjuang dengan kondisi yang kurang baik semoga cepat membaik ya. Kita berdoa bersama, semoga kita bisa melalui semua hal yang kurang baik ini menjadi lebih baik. Dan selamat bergabung ya di acara BOB Talk episode perdana bersama saya Yuda Kristiawan. Nah, apa sih BOB Talk ini? Jadi BOB Talk ini adalah kolaborasi dari Badan Otorita Borobudur bekerja sama dengan Tribun Jogja. Kita menghadirkan live talk show di mana sore ini Yuda akan hadirkan 2 narasumber dan nanti teman-teman silahkan bisa bertanya-tanya. Nah, siapakah mereka akan segera saya kenalkan. Tapi sebelumnya saya akan infokan bahwa live talk show BOB Talk edisi perdana ini bisa teman-teman saksikan di beberapa channel, yaitu di Facebook Tribun Jogja, di YouTube Tribun Jogja Official, di YouTube-nya Borobudur, di Instagram Tribun Jogja, dan di Instagram BOB Borobudur. Nah, silahkan teman-teman bisa mengakses beberapa channel tadi untuk mengikuti live talk show BOB Talk episode perdana sore ini. Nah, sebelum saya perkenalkan, kita akan memberikan tema besar ya untuk live talk show sore hari ini, yaitu kita akan berbicara soal kondisi kepariwisataan di Joglo Semar ya, Jogja, Solo, Semarang, dan peran Badan Pelaksana Otorita Borobudur dalam mendukung pemulihan. Nah, sudah bergabung bersama kita sore ini. Yang pertama adalah ada Ibu Indah Juanita. Halo Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sehat ya Bu? sejahtera buat kita semua. Amin. Beliau adalah Direktur Utama Badan Otorita Borobudur. Selanjutnya adalah ada Gusti Bendoro. Halo Gusti, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Selamat sore Gusti. Gusti ini selaku Ketua BPPD DIY. Nah, monggo teman-teman yang sudah bergabung silahkan menyimak, nanti bisa ikut berpartisipasi meramaikan live talk show sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya minta kedua narasumber yang sore ini bergabung di BOB Talk untuk kita sama-sama mengingatkan campaign untuk kebaikan kita bersama soal PPKM dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Monggo mungkin dari Gusti Bendoro dulu. Silakan Gusti. Oh iya, baik. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya yang hari ini menonton acara ini gitu ya. Semua diharapkan untuk tetap di rumah sebisa mungkin, tetap di rumah menaati peraturan prokes, walaupun di rumah sebisa mungkin kita juga sering-sering cuci tangan, apalagi kalau misalnya kita habis terima paket dari luar ataupun apapun, kita tetap harus cuci tangan dan lain sebagainya, walaupun di dalam rumah sendiri. Nah, teman-teman semuanya tentu merasakan dampak juga dari PPKM tersebut gitu ya, tapi ingat, ini bukan hanya untuk kebaikan kita dan keluarga, tapi kebaikan untuk banyak orang.
Terima kasih. Oke, itu dari pesan dari Gusti Bendoro. Sekarang dari Bu Indah, monggo Ibu. Ya, terima kasih. Pasti sama juga. Prokes, prokes, prokes. Jadi protokol kesehatan itu penting dan karena sekarang dalam kondisi penetapannya PPKM, maka sebaiknya di rumah saja. Sebisa mungkin di rumah saja. Kalau yang bekerja juga sebisanya WFH dan melakukan tetap mencapai target dengan online, insya Allah tetap bisa seperti itu. Jadi kita semua tetap bisa happy insya Allah, hatinya gembira, hatinya tetap bahagia, membuka optimisme, berpikiran positif. Itu aja. Terima J. kasih. Oke, terima kasih. Ini tentu saja penting ya Bu, sebelum kita memulai semua kegiatan, alangkah baiknya kita saling mengingatkan nggih. Karena hanya saling mengingatkan itu kita bisa apa ya, terus ikhtiarnya itu terus terjaga gitu ya. Termasuk saya sama teman-teman di Studio 52 Tribun Jogja di sini, kita juga insya Allah taat protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin semua, kita tidak boleh jumawa atau sembrono ya. Karena ada beberapa yang memperlakukan dirinya sendiri ketika sudah divaksin tapi dia tidak taat protokol kesehatan ya. Tetap masker harus bawa. Terus satu lagi, kalau nggak bawa hand sanitizer kemana-mana tuh rasanya sekarang ada yang kurang Bu. Gusti. Nah, kadang biasanya kalau saya live gini harus saya semprot dulu. Wah, ini penting ya. Tapi jangan kebalik ya nyemprotnya ke sini ya. Ini ke muka sendiri nanti. Saking semangatnya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung juga Ibu di live talk show. Teman-teman Tribuners masyarakat Jogja silahkan bisa mengakses live talk show BOB Talk edisi perdana di fanspage Facebook Tribun Jogja, di Tribun Jogja Official di YouTube, di YouTube-nya Borobudur, BOB Borobudur, di Instagramnya Tribun Jogja dan Instagramnya BOB Borobudur. Oke, seperti tema yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu kondisi keprestaan di Joglo Semar serta peran BOB dalam mendukung pemulihan. Gusti, saya izin ke Ibu Indah dulu ya. Ya, Oh, ini. Bu, santai ya Bu, itu di rumah ya Bu. Boleh loh Bu, sambil ngopi atau ngeteh di situ mungkin bisa dibikinin Engkang Putro atau Bapak. Wah, itu Gusti udah. Nah, saya nggak ada ini, tolong saya kopinya dong. Ya, ini penting ya karena kebahagiaan itu ternyata imun yang paling manjur, meningkatkan imun manjur ya. Jadi kebahagiaan masing-masing harus kita usahakan masing-masing. Oke, Ibu Indah, ini terkait tadi dengan tema keperestaan di Joglo Semar. Tentu saja ini kalau ngomongin Badan Pelaksana Otorita Borobudur atau dikenal BOB ya Bu ya, tentu nama Borobudur ini akan sangat lekat. Nah, tapi kadang uniknya Borobudur ini eh, kan letaknya di Magelang ya, tapi orang lebih mengenalnya di Jogja. Sebenarnya nggak masalah, tapi ini lucu juga gitu. Tapi nggak masalah ya. Dan Borobudur ini kalau saya di SD dulu ingetnya ini Bu lagunya. Borobudur candi termegah di dunia, peninggalan zaman dinasti Sailendra. Nah, selanjutnya seterusnya saya lupa. Bu, boleh cerita Bu, ini Bu. Bagaimana teman-teman di BOB ini Bu, antusias orang untuk berwisata di masa pandemi ini sebenarnya tinggi sekali gitu. Buktinya ketika kemarin angka penularan COVID turun, kanal-kanal pariwisata dibuka, itu langsung ya teman-teman wisatawan menyerbu lah. Seperti apa sih Bu upaya teman-teman BOB untuk mengawal ya pemulihan ini, tapi supaya juga tidak terjadi ledakan kasus COVID baru. Monggo Ibu. Baik, Mas Yuda. Terima kasih sekali. Ini kesempatan yang baik bagi BOB. Nyun sewu Gusti duluan ini dapat kebagiannya. Jadi mungkin perlu dikenalkan dulu ya, Mas Yuda. BOB Nggih. itu siapa? Nanti kalau dikira biasanya
Badan Otorita Borobudur, pertanyaannya adalah pengelola Candi Borobudur. Betul. Gitu. Nah, jadi perlu saya perkenalkan dulu bahwa Badan Otorita Borobudur adalah satu satker di bawah Kementerian Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana kami mempunyai dua tugas, yaitu tugas koordinatif dan otoritatif. Jadi kami didirikan dengan Perpres nomor 46 tahun 2017 dengan tugas ada dua, yaitu koordinatif dan otoritatif. Nah, yang koordinatif itu ada di 3 DPN. 3 DPN itu terdiri dari DPN Destinasi Pariwisata Nasional Jogja Borobudur, lalu Semarang Karimun Jawa, dan Solo Sangiran. Jadi total ada sekitar 30-an kabupaten kota, yang mana di dalam tugas koordinatif itu kita punya tugas untuk mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Jadi kalau kegiatan pariwisata itu ada 3A ya, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Jadi ada sekian banyak titik-titik destinasi di wilayah yang dikenal Joglo Semar ya, itu daerah 3 DPN ini, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan utara sampai ke Karimun Jawa di Jawa Tengah. Nah, itu ada titik-titik destinasi yang begitu tersebar, begitu banyak. Ada amenitas yang tersebar, ada atraksi yang tersebar dengan waktu yang berbeda-beda, dan barangkali aksesibilitasnya belum tersambungkan. Nah, tugasnya BOB untuk bisa mensinkronisasikan. Jadi kalau misalnya ada destinasi yang ada di ujung sana sini belum terhubungkan, kami berusaha untuk menyampaikan kepada PUPR untuk membangun infrastrukturnya sampai ke titik-titik tersebut sehingga destinasi tersebut bisa terhubungkan. Lalu kalau ada atraksi-atraksi itu bisa disinkronkan melalui calendar of event yang bisa sinkron supaya bisa kalau misalnya dari jauh gitu Mas Yuda kan datang nggak mungkin cuma mau lihat festival apa yang satu biji, tapi pengennya kan bisa setelah lihat satu bisa lihat ke tempat lainnya atau ada kegiatan yang lainnya sehingga lama tinggal dari pengunjung juga bisa lebih lama dan belanjanya juga bisa lebih banyak. Nah itu untuk bisa mensinkronisasikan itu di wilayah koordinatif. Nah, kemudian kita punya tugas satu lagi adalah otoritatif, yaitu satu lahan luasnya 309 hektar ada di Purworejo. Nah, tapi masuknya ke lokasi tersebut lewat DIY dan lewat Jawa Tengah. Satu lewat Kulon Progo, satu lewat Purworejo. Lahannya ada di Bukit Manoreh yang jaraknya 12 kilo dari Candi Borobudur kalau lurus, tapi kalau putar ya kira-kira 1 jam lah sampai di situ. Nah, terus ngapain aja ini sekarang Badan Otorita Borobudur sesuai dengan pertanyaannya Mas Yuda tadi ya. Kita berusaha untuk membantu untuk bisa mempersiapkan destinasi-destinasi tersebut secara SDM-nya. Kita melakukan bimbingan teknis supaya ketika nanti pandemi sudah berlalu, mudah-mudahan cepat berlalu, destinasi-destinasi tersebut siap untuk dibuka dan petugas-petugasnya juga nggak gedandapan. Bahasa Inggrisnya apa tuh Pak, gedandapan. Jadi bisa siap untuk dibuka. Itu kira-kira Pak awalannya. Gitu ya Pak ya. Ya, terusan Bu Indah. Ya jadi teman-teman Tribuners yang sudah menyimak kira-kira begitu ya peran serta Badan Otorita Borobudur. Jadi memang tidak kemudian karena namanya Badan Otorita Borobudur semata-mata hanya mengelola Borobudur, tapi lebih luas dari itu ya di Joglo Semar. Oke, kita langsung ke Gusti Bendoro. Nah, ini Gusti ini juga erat kaitannya dengan teman-teman praktisi pelaku pariwisata di Jogja. Nah, Gusti yang disampaikan Ibu Indah ini. Nah, ini kaitan eratnya dengan teman-teman ini seperti apa Gusti di masa pandemi? Dan kita kemarin sempat mendengar ya awal-awal kemarin ketika mau PPKM atau dilakukan pembatasan jam, teman-teman PHRI juga sempat bersuara bagaimana nasib kami, terus pelaku pengelola wisata. Nah ini monggo Gusti, seperti apa?
Ya, memang jadi situasinya adalah 2021 ini lebih berat daripada 2020. Dikarenakan di 2020 itu kita masih punya tabungan. Banyak dari kita yang masih punya tabungan gitu ya. Dan tabungan kita ini ada tabungan darurat dan lain sebagainya sudah mulai habis. Dan atau bahkan banyak orang yang sudah habis tabungannya gitu. Nah, itu tidak hanya berlaku untuk individual tapi juga sebuah perusahaan seperti perusahaan pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sempat udah semangat gitu ya, semangatnya tuh sudah mulai muncul lagi karena pariwisata sudah mulai naik lagi, sudah mulai take off lagi gitu ya. Walaupun belum terbang terlalu tinggi, tapi paling tidak sudah memulai gitu ya, engine-nya sudah mulai hangat kembali. Tiba-tiba jumlah dari kasus terus bertambah dengan varian yang baru ini dan lain sebagainya. Sehingga tentu ada perasaan kalau orang Jawa bilang agak gelo gitu ya, karena sudah mulai beranjak, tetapi harus ada PPKM. Ya, kalau bagi saya memang memberitahu ke rekan-rekan semua bahwa ini tidak seperti yang dulu gitu ya. Varian ini tidak seperti yang dulu. Ternyata varian ini sangat-sangat cepat sekali menyebar dan juga tingkat mortality-nya sangat tinggi. Jadi kita mau tidak mau ya memang harus stop. Kita stop dulu. Lalu dengan stop ini banyak yang bilang gimana nasib kami? Ya bukan hanya kalian, tapi semua orang juga terdampak se-Indonesia gitu ya. Jadi kembali lagi rekan-rekan jangan hanya memikirkan nasib kami bagaimana, tapi bagaimana dengan nasib orang yang sudah di rumah sakit. Gitu. Jadi ini yang selalu saya ceritakan bahwa sekarang jangan menanyakan bagaimana nasib kami, tapi bagaimana kita ini bisa berkontribusi untuk menekan angka penularan. Gitu sih Mas Yudo. Oke. Nah, Gusti dan Bu Indah, tentu ini memang 2021 memang lebih berat ya kita rasakan ya. Benar banget. Tadi 2020 itu masih orang bisa spend money-nya ke hal-hal yang kemarin tertunda, tapi 2021 ini tabungannya di 2020 udah habis gitu ya. Nah, ketika mau beraktivitas untuk cari tabungan lagi, ternyata terjadi pandemi yang mungkin lebih bisa dibilang mungkin kurang lebih baik gitu ya daripada kemarin. Nah, tentu ini pertama yang terdampak memang industri pariwisata ya, karena nyawanya, ruhnya, datangnya dari orang lain yang berkunjung gitu ya. Nah, ini apa yang disiapkan BOB Ibu Indah ketika mungkin di bulan Januari, Februari, Maret ya, April itu udah kelihatan ya, angkanya mulai naik, Mei naik terus sampai Juni, bahkan udah diprediksi waktu itu setelah Lebaran angkanya memang, dan ini kejadian gitu ya, mau nggak mau. Nah, ini apa yang dilakukan BOB Bu, ketika ada fluktuasi yang luar biasa seperti ini di tengah masyarakat pelaku pariwisata ingin segera membuka kanal pariwisata. Monggo Bu. Begini, kalau untuk BOB kita ada beberapa latihan event ya yang kita coba untuk bisa membuat semacam percobaan simulasi untuk membuat event tetapi dengan protokol kesehatan yang tepat. Jadi sesuai dengan kemarin juga ada penelitian juga dilakukan oleh Kemenparekraf bahwa ketika kegiatan pariwisata ini dilakukan gitu, ada yang sudah kejadian ya di Bali juga gitu, ada event yang mendatangkan tamunya cukup besar, 1.000 orang, dan itu dipantau dari sejak hadir
sebelum hadir sampai 7 hari setelah selesai acara. Jadi si 1.000 orang ini benar-benar dipantau apakah mereka terkena COVID atau tidak. Jadi ini ada satu yang berhasil. Acaranya tanggal 21 Juni ini kalau nggak salah, diadakannya di Garuda Wisnu Kencana. Ini adalah satu contoh yang mana yang nonton ada 1.000 orang, jadi di antigen dulu awal, terus selama 7 hari setelah acara itu dipantau semua orangnya, apakah ada yang jadi memang orangnya juga diminta, dihimbau untuk supaya bisa menjadi satu percontohan untuk bisa menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata itu bisa loh kalau diatur dengan baik, dipatuhi dengan baik, maka bisa menjadi bisa penyelenggaraan event yang terkendali. Nah, di Jogja ini kita sudah menyelenggarakan beberapa kali acara yang alhamdulillah juga kita pantau dan alhamdulillah aman. Jadi beberapa hari yang lalu ada acara kita di salah satu hotel, itu cukup banyak pesertanya sekitar 200-an untuk memberikan award kepada para pelaku pariwisata. Itu juga aman alhamdulillah. Terus kita juga lakukan event sepeda itu juga dengan 30 orang berangkat, 30 orang berangkat, dan ketika finish juga itu di sana ditoto duduknya apa segala macam. Jadi kalau event pariwisata itu dikerjakan dengan prokes yang benar, itu insya Allah bisa baik. Nah ini contoh yang seperti itu. Jadi kerumunan juga udah memang harus disadarkan. Jadi semua yang ikut serta di dalam kegiatan itu harus betul-betul menyadari bahwa protokol kesehatan itu penting. Cuci tangan dan sebagainya itu udah menjadi kebiasaan, dan pakai masker itu juga udah menjadi kebiasaan. Nah, BOB dalam hal ini dengan latihan-latihan event tersebut sangat concern ya, sangat memperhatikan. Nanti insya Allah kita juga di dalam 6 bulan ke depan, insya Allah kita punya event juga, tetapi yang betul-betul lebih hati-hati. Jadi kita juga untuk di destinasi-destinasi kepada para pelaku pariwisata juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk supaya protokol kesehatan itu menjadi kebiasaan yang udah jadi biasa gitu loh. Jadi nggak harus diworo-woro lagi terus ayo prokes nggak, tapi harus menjadi kebiasaan yang jadi begitu bangun itu udah jenggirat, udah langsung ingat terus sama prokes itu. Kira-kira seperti itu yang saya setuju nih istilahnya ini Bu, jenggirat. Ini kan ya Gusti ya, jenggirat itu artinya apa Gusti? Mak beduju. Jadi bangun tidur kayak orang biasa ngopi ya, bangun tidur langsung yang cari kopi, ya itu mak jenggirat ya itu. Saya setuju Bu. Jadi habit seperti tadi pakai hand sanitizer bawa kemana-mana ya, pakai masker itu sekarang sudah habit, kebutuhan ya, primer. Bahkan sekarang muncul lagi fenomena orang teman-teman penjual masker di jalan-jalan juga sudah banyak, karena saking kebutuhan masker ini sekarang menjadi kebutuhan primer. Bahkan kalau orang yang mobilitas tinggi, masker ini sehari bisa 3-4, apalagi PPKM harus double ya. Nah gitu ya. Oke, kita ke Gusti lagi. Nah Gusti, ini tadi Ibu Indah juga sudah menyampaikan beberapa pilot project diselenggarakan di Destinasi itu sukses dan alhamdulillah lancar ya Bu ya. Dipantau sangat ketat. Nah, kalau Gusti sendiri di BPPD DIY sama teman-teman, ini tahun ini apakah memang sudah ada rencana membuka kanal-kanal wisata dengan konsep yang lebih prokes lagi lah istilahnya ya. Nah, terus karena PPKM ini kan kepending. Nah, itu langkah-langkahnya antisipasi lagi ke depan kalau amit-amit ya kita nggak pengen lagi ada PPKM lagi gitu. Nah kalau misalnya ada lagi, nah, apa yang dilakukan? Monggo Gusti. Jadi sebenarnya BPPD ini bekerja erat berempat nih. Jadi BPPD
GP, dengan BOB, dan juga dengan Dispar. Nah, kami berempat ini sering sekali rapat sampai ketemu. Semoga Bu Indah nggak bosen ya lihat saya, lihat Pak Bobi sama Pak Tinggi gitu ya. Kita rapat terus gitu ya. Dan memang dari Dispar dan juga GP ini sedang menggodok namanya travel corridor, gitu, di mana memang seperti tadi Bu Indah mengatakan, jadi sebelum datang itu negatif, lalu traveling di Jogja, lalu pulang juga digaranti itu juga negatif, jadi tidak terjadi penularan. Nah ini yang memang sudah sempat diuji coba dengan kelompok yang kecil, jadi 20 orang, satu mobil gitu ya, 10 orang, dan itu dipantau untuk ke tempat-tempat wisata yang memang prokesnya ketat. Nah, ini yang perlu di-highlight adalah Mas, di mana hand sanitizer itu sebenarnya hanya membunuh bakteri, tidak virus. Jadi memang diusahakan untuk sering-sering cuci tangan. Nah, jadi kalau sabun itu lebih membunuh virus daripada hand sanitizer. Jadi di tempat wisata kita semua memprioritaskan untuk jangan hanya hand sanitizer, tapi semuanya harus memiliki wastafel untuk cuci tangan gitu ya. Dan juga tempat cuci tangannya itu jangan keran yang putar gitu ya, tapi yang ada tuasnya sehingga menggunakan siku. Nah, hal-hal yang ini sebenarnya sudah dari awal sudah dikembangkan sudah disosialisasi dan sudah banyak yang juga menerapkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dunia industri pariwisata gitu ya, sebenarnya kami sudah cukup siap gitu ya untuk pariwisata. Karena dari awal-awal pandemi sudah banyak yang menuding bahwa pariwisata itu yang menyebarkan terjadinya tinggi kasus corona gitu ya. Makanya semua sektor di pariwisata itu langsung membenahi diri, bangun dari tidur untuk menyadari bahwa oke, kita harus prokes. Kalau nggak prokes kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa dapat uang, istilahnya begitu. Jadi kalau masuk ke hotel, masuk ke tempat wisata itu sudah ada. Tinggal nanti orang-orang yang masuk itu yang memang kadang-kadang masih ada yang sadar, masih ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada agak sedikit glow-nya adalah dunia industri pariwisata ini, teman-teman ini adalah kami sudah mengikuti prokes, kenapa masih kena tutup juga, kan begitu. Masih kena salah juga bahwa ada penyebarannya di situ gitu. Nah, jadi ya kita tidak ada yang menginginkan terjadinya hal seperti ini, terutama hal PPKM dan lain sebagainya. Tentu Presiden mengeluarkan kebijakan PPKM itu memikirkan semua lininya. Jadi tidak hanya mementingkan wisata, tidak hanya mementingkan satu sektor saja. Tentu Presiden itu menentukan untuk PPKM ini sudah mempertimbangkan matang-matang. Pasti kan sudah dari semua kabinet sudah rapat dan lain sebagainya. Pasti ada sektor yang mengeluh dan lain sebagainya. Tapi PPKM ini sesuatu yang harus kita lihat positif saja. Ini adalah usaha pemerintah untuk menekan angka penularan. Karena memang banyak masyarakatnya tidak menyadari, dengan tadi seperti Mas Yudo juga bilang bahwa dengan semakin banyaknya orang divaksin, mereka jadi OTG gitu kan, jadi orang tanpa gejala, dan mereka terus akhirnya ya udah aku udah vaksin kok, aku udah aman gitu ya. Padahal itu kan tidak, tetap mereka bisa carrier, bisa menularkan dan lain sebagainya. Nah, semoga sih kita tidak mengharapkan semoga nanti ada PPKM lagi, bagaimana kita tidak. Jadi semoga tanggal 20 juga udah selesai gitu ya, kita bisa beraktivitas kembali. Tapi paling tidak PPKM ini menyadarkan semua lini, tidak hanya pariwisata saja, tapi semua lini industri untuk sampai ke masyarakat desa untuk mematuhi protokol kesehatan. Mau yang di tengah kota maupun yang di Gunung Kidul gitu ya, itu harus semuanya mematuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Gusti, ketika nanti tanggal 20 itu selesai ya PPKM, ini kan pasti masyarakat sudah ngampet ya, menahan untuk berwisata. Nah, ini
kemarin sudah sempat dibahas belum atau seperti apa, sudah bahkan dituangkan dalam satu kesepakatan nanti setelah dibuka tanggal 20 itu misalnya tetap 25% dulu menerima tamu atau seperti apa Gusti? Karena ini kan pasti masyarakat sudah benar-benar ngampet gitu ya. Iya. Pengen wisata gitu, termasuk saya juga gitu. Gimana Gusti? Sebenarnya sih kemarin sempat diskusi dengan Pak Singgih juga bagaimana mungkin ada semacam kebijakan di objek wisata yang tadinya jadi begini, sebenarnya kalau misalnya sebuah tempat itu bisa istilahnya kapasitasnya 1.000 orang gitu ya. Yeah. Lalu hanya dimuat 25% gitu ya. Jadi kan hanya 250 orang. Yeah. Tapi kalau mereka semua ngumpul di satu titik sama saja gitu ya. Jadi misalnya ya contoh aja keraton gitu ya. Yeah. Misalnya oke, kapasitas kita bang besar gitu ya. Tapi kalau semuanya ngumpul di kantin di tempat satu ruang museum gitu ya. Yeah. Tentu akan terjadi kerumunan di situ. Nah, ini memang flow dari sebuah objek itu yang perlu diatur mungkin ya. Jadi siapa yang boleh di situ, di mana dan lain sebagainya. Spacing itu yang memang penting. Jadi kita tidak bisa menyebutkan hanya 50%, 25%, 15% dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah tidak kerumunan di satu tempat. Begitu. Nah, kita sih memang kepinginnya begitu buka tanggal 21 gitu ya, lalu langsung bisa rame lagi gitu ya, amin. Tapi tentu kita juga memahami bahwa banyak orang juga yang masih takut untuk berwisata, ada juga orang yang sudah kangen untuk berwisata. Nah, mungkin nanti saya tidak bisa mewakili dari Dispar tentunya, biar Dispar yang berkomunikasi, tapi saya memang menyarankan untuk kita ngerem dulu wisatawan dalam jumlah besar. Jadi grup besar itu kita coba untuk rem dulu. Jadi kita yang kecil-kecil saja, yang per keluarga dan lain sebagainya. Jadi kelompok kecil 10 orang dan lain sebagainya. Kalau yang kadang kemarin sempat Jogja itu sudah menerima rombongan bis 300 orang, itu sudah sempat masuk ke Jogja gitu ya. Nah, ini coba kita rem. Jadi berjarak paling tidak. Jadi kelompok-kelompok kecil yang kita prioritaskan atau memang usahakan untuk kelompok-kelompok kecil dulu aja gitu. Atau nanti mungkin juga ada tempat objek wisata yang mereka buka by appointment atau ada slot-slot tertentu. Nah, itu nanti itu adalah adjustment dari sebuah objek wisata. Ya. Ya Gusti dan Bu Indah, sebelum kita lanjutkan kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama kita sore ini di BOB Talk ya, episode perdana. Silakan teman-teman kalau pengen berpartisipasi bisa tinggalkan di kolom komentar di YouTube Tribun Jogja Official atau di YouTube-nya BOB Borobudur atau di Instagram dan di fanspage Facebook Tribun Jogja. Monggo ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Oke. Bu Indah dan Gusti Bendoro, ini kalau kita ngeyem-ngeyemi ya bahasa Indonesia ya. Biar kita ayem gitu ya. Kalau kita lihat pelaksanaan Euro ya sekarang ya. Bola Euro 2020. Jadi penontonnya sudah free gitu. Maksudnya itu kayak secercah harapan ternyata mereka bisa gitu. Dan mereka juga kalau mau masuk stadion harus nunjukin bebas Covid. Dan mereka bisa sampai sekarang. Meskipun memang masih ada ya muncul 1-2, tapi mereka udah puluhan ribu orang dan bahkan merayakan kemenangan juga sudah kelihatan tidak ada apa-apa begitu. Nah, itu artinya secercah harapan di negara seberang itu bisa gitu. Nah, di kita why not ya. Kita harus semangat gitu ya. Oke. Kembali lagi Bu Indah. Nah, Bu, ini seperti yang diatur ke Gusti Bendoro tadi. Nah, dalam hal ini BOB tentu sudah punya langkah-langkah tadi ya, Bu ya. Nah, ini terkait
destinasi-destinasi baru Bu, yang kemudian nanti dihubungkan ya, seperti tadi infrastrukturnya, misalnya dari Gunung Kidul ke Pacitan, kan sekarang udah bagus tuh. Nanti misalnya dari utara ya, dari Jawa Tengah ke Jogja, kemudian ke barat lagi. Tentu ini butuh support ya. Nah, selain infrastruktur Bu, apa yang sudah direncanakan oleh BOB untuk kemudian misalnya saya berkunjung ke Borobudur, pengen juga Karimun Jawa, itu bagaimana Bu nanti Bu, link-link itu? Iya, Mas Yuda. Jadi untuk untuk kegiatan seperti itu kami sudah berkumpul bersama-sama ya. Jadi Oke. ada Asita, ada PHRI, ada TATO ya, Travel Agent dan Travel Operator. Kita berkumpul bersama-sama membuat panduan untuk membuat travel pattern. Jadi kita menghimpun semua data-data yang ada di wilayah Joglo Semar ini menjadi titik-titik yang mempunyai tema. Misalnya Mas Yuda mau jalan-jalan wisata temanya gua misalnya gitu. Ya. Nah, sudah ada daftarnya gua mana saja. Nanti tinggal kita memang perlu lagi mengedukasi atau menyiapkan pengamanan ketika datang ke gua. Harus ada guide-nya yang handal dan keamanan dijaga. Jadi kami kemarin juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk bisa menempatkan di semua titik-titik yang punya resiko tinggi itu pengamanan. Jadi contohnya misalnya ke Goa. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian di Goa, berarti yang menolong itu dari mana? Itu sudah kemarin kita bahas dengan Basarnas. Nanti kita akan buatkan di titik-titik yang tersebar di seluruh wilayah Joglo Semar ini untuk bisa pengamanan. Jadi kita bikin travel pattern Mas Yuda. Nah, terus kemarin kita sudah lakukan uji coba. Jadi sebelum PPKM kemarin kita bikin uji coba untuk namanya tuh lupa saya. Tapi jadi kita datang ke satu titik, kita menginap di salah satu desa wisata. Nah, dari situ kita mendapatkan pencerahan tentang padi misalnya. Terus kita ikut bercocok tanam tentang di sawah. Lalu kita melihat kebun buah, lalu kita melihat caranya mereka membuat gentongnya, lalu kita berjalan lagi ke keseniannya. Jadi itu orang 2 hari itu udah padat banget perjalanannya, dan di situ ada aircraft yang disiapkan sehingga tamu itu ada tempat untuk berbelanja. Jadi kita selain mengatur misalnya untuk 2 hari, 3 hari perjalanan, 4 hari, nah itu juga ada tempatnya belanja. Nah, ini yang kita buatkan travel pattern seperti itu. Jadi Mas Yuda, kita ini sudah diberi kita disiapkan 2 infrastruktur besar, yaitu jalan tol dan airport yang luar biasa besarnya. Yogyakarta International Airport itu 24 juta kapasitasnya. Terus tol ini juga sekitar 20-an juta kapasitasnya. Jadi selama tidak PPKM dan selama tidak pandemi itu 1 bulannya masing-masing mensuplai 2 juta orang. Jadi ada 4 juta orang yang masuk di dalam daerah Joglo Semar ini 1 bulannya. Nah, ketika pandemi kemarin sebelum PPKM itu misalnya 50%-nya itu masing-masing 1 juta orang 1 tahun ya, 1 bulan. Jadi betapa banyaknya pengunjung yang nyampe masuk di wilayah Joglo Semar ini. Di wilayah Joglo Semar ini tentunya perlu siap-siap. Mereka tentu memerlukan tempat tinggal, memerlukan apa yang mau dimakan, yang mau dibelanja. Nah, inilah kesempatan untuk siap-siap bahwa itu ada peluang yang insya Allah bisa kita raih ketika nanti insya Allah pandeminya sudah melandai, turun. Nanti ini kita sudah insya Allah bisa siap-siap lagi karena ada peluang pasar yang cukup besar. Dan kita arahkan kepada TATO, Travel Agent dan Travel Operator, untuk bisa membuat travel pattern yang baru supaya orang punya
pilihan yang lebih beragam lagi di Oke, Joglo Semar. Bu Indah, ini ada pertanyaan nih dari Tribuners dari akun kelakon_Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah untuk Bu Indah. Saat ini wisata banyak macamnya, namun bagaimana mendorong masyarakat untuk selalu kreatif, memperbarui kearifan lokal yang unik di desa tersebut. Nah, ini mungkin maksudnya adalah bagaimana sih mengoptimalkan kearifan lokal ya. Sementara di satu sisi industri kan wisata juga tumbuh modern gitu, Bu. Monggo, Bu. Ya, ini kemarin kita baru melakukan penelitian ya di desa-desa di seputaran zona otoritatif dari Badan Otorita Borobudur. Jadi ada rumah-rumah penduduk itu yang mempunyai tungku, ya, tungku Oke. yang untuk memasak. Itu sebetulnya yang dimasak ya sama, seperti kalau kita pakai kompor Kompor biasa, ya. masak air, terus masak bikin gula aren segala macam itu pakai tungku. Nah, terus di situ juga lantainya masih lantai tanah gitu, tapi bersih gitu ya. Nah itu ternyata menarik. Jadi banyak sekali juga turis yang pengen duduk-duduk ngeriung di situ untuk bisa mendapatkan feel yang yang hangat. Terus ngobrol sama pemilik rumahnya. Terus di situ pagi-pagi kita bisa ikut lihat ke kebun. Terus nanti di situ juga ada melihara ayam, melihara kambing. Itu sebetulnya pengalaman untuk orang kota masuk ke desa itu luar biasa. Kami kemarin ikut percobaan yang di dekat Candi Borobudur itu bletoan juga ke sawah gitu loh. Ini seneng banget. jadi Iya, jadi iya. pengalaman-pengalaman seperti itu sebetulnya harus dijaga. Jadi kepada yang di desa untuk kearifan lokal itu luar biasa sebetulnya. Tapi seringkali kita suka pengen gaya modern. Nah, ini Oke. kita perlu pendekatan nanti dari kami juga dari BOB juga terus kita keliling terus untuk bisa menjaga supaya yang kearifan lokal itu tetap terjaga. Kita Oke. misalnya membuat gula aren itu tungkunya jangan dirubah jadi kompor gas, harus tetap itu kayak gitu yang memang yang asri seperti itu. Terus membuat buah atep, kalau di Jakarta itu buah atep kolang kaling. Nah Kolang itu kan ada kaling. caranya, itu memang justru asik gitu loh. Terus nanti yang naik ngambil nira gitu loh. Itu juga nanti ya kalau yang di wilayah kami itu memang diperbaiki tangganya, terus jangan naik ke atas pakai sarung, nanti dia naik kita yang deg-degan, takut dia jatuh gitu. Nah ini Iya, kan iya, iya. kita harus perbaiki hal-hal yang Iya, iya. seperti itu, tapi tetap esensinya tetap sama, cuman kita perbaiki supaya bisa lebih aman, lebih prokesnya juga lebih baik, tetapi esensi dari kegiatannya tetap menjaga kearifan lokal tersebut. Oke, kita bergeser ke Gusti Bendor. Gusti, ini support BOB kan sudah luar biasa. Namun apakah masih ada yang diharapkan gitu dari teman-teman BOB untuk mensupport teman-teman pelaku pariwisata di Jogja ya, khususnya yang memang Jogja ini nggak bisa lepas dari keraton, Malioboro ya, Candi Prambanan di perbatasan Jawa Tengah dan di Borobudur sendiri. Monggo. Dan di Gunung Kidul ya sekarang ya, destinasi pantainya yang luar biasa. Monggo Gusti. Ya kalau saya sudah melihat dengan jelas banget kerjanya Bu Indah ini udah pontang-panting dari ujung sampai ujung gitu ya, tidak hanya Jogja saja yang diurusin juga. Dan memang seringnya saya selalu meeting dengan Bu Indah itu, Bu, gimana caranya kita thinking out of the box gitu ya, bagaimana kita mempromosikan Jogja tidak hanya semata sebagai objek wisata, tapi juga bagaimana kita memperkenalkan keseluruhannya secara kebudayaannya, juga unggah-ungguhnya, dan lain. Tadi seperti Bu Indah cerita bahwa banyak orang yang masih tertarik dengan metode-metode yang zaman dulu, tungku, dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat Jogja itu berbeda adalah budayanya kita, gitu kan. Jadi harus sangat-sangat di-highlight budayanya kita. Nah ini yang saya
nyuwun ke Bu Indah untuk ayo kita bersama-sama bekerja juga keras gitu ya, bagaimana bisa nanti industri pariwisata Yogyakarta ini pulih. Harapannya per 1 Januari 2022 itu udah langsung meroket lagi gitu ya. Ya kalau sekarang sampai Desember kita masih pelan-pelan gitu ya, tapi bagaimana mancanegara sudah bisa hadir di 2022. Sayang airport kita yang baru Ya. kalau hanya begini saja. Oke. Gusti, ini ada pertanyaan dari Tribuners, dari Mas Agung PS. Nah, ini di masa pandemi sekarang ini saya ingin tahu apakah Gusti Bendoro punya inovasi maksudnya, inovasi Oh, wisata baru. Maksudnya mungkin ya, misalnya kayak kemarin kan sempat ada wisata virtual, ada konser virtual. Nah, apakah teman-teman di Jogja ini mungkin punya inovasi lain yang lebih bisa menjadi alternatif gitu? Monggo Gusti. Inovasi apa ya? Lebih kepada objek-objek wisata itu mereka punya saya dorong untuk adaptasi dengan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau secara inovasi kami di BPD ini lebih kepada research. Jadi kita mau mengetahui dampak pandemi terhadap pariwisata di Jogja dan bagaimana kita bisa membantu Dinas Pariwisata untuk menggapai target dari Ripardanya gitu. Jadi kami mencoba untuk lebih kepada research-nya sih Mas kalau di BPD ini. Jadi kalau inovasi kami menggandeng dengan Bu Indah, dengan BOB, dengan Dispar dan juga dengan GIPI untuk mendorong di objek wisata ini untuk beradaptasi. Bagaimana kita bisa bekerja sama, tidak lagi membicarakan oke, Bantul punyanya apa, maunya bagaimana, tapi sudah borderless gitu ya. Jadi ayo bagaimana Jogja itu wisatawan datang ke Jogja tidak hanya jalan-jalan siang hari di Gunung Kidul lalu pulang ke kota lagi. Besoknya jalan ke Bantul, pulangnya ke kota lagi. Tapi bagaimana kabupaten ini sudah bisa paling tidak menahan wisatawan 1 malam di kabupaten gitu ya. Karena kalau misalnya terus-terusan ke kota, nanti ujung-ujungnya Malioboro lagi. Sampai pernah ditutup ya. Iya, terlalu banyak. Apa namanya? Tapi memang wisatawan itu kayak kurang sah kalau belum ke Malioboro. Betul, sama foto di Tugu. Di Tugu ataupun di jalan tulisannya Malioboro gitu ya. Sama iya. Nah, jadi ya tapi jangan hari ini, tapi besok. Besok ya, sabar dulu ya. Sabar dulu. Ya, oke. Bu Indah dan Gusti, ini terima kasih banyak ini di BOB Talk edisi perdana ya, sudah begitu banyak informasi yang di-sharing ke masyarakat. Dan sebelum kita akhiri, kita pengen mendengar closing statement-nya dari Bu Indah dulu. Monggo Bu, terkait pemulihan ini tentunya kita bicara setelah tanggal 21 ya. Monggo Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pandemi segera melandai ya. Kalau kita berharap terus tiba-tiba berhenti itu kayaknya agak sedikit mustahil, tetapi kita berharap segera bisa melandai karena kita bisa menjaga terus supaya semuanya patuh mengikuti aturan PPKM sehingga kita bisa kembali berusaha lagi. Kita terus optimis untuk bisa berusaha lagi untuk meningkatkan kepariwisataan yang tentunya pasti akan menjadi trigger pemicu pertumbuhan perekonomian lagi. Jadi mari kita sama-sama patuhi program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita terus tetap siap-siap ya. Jadi siap-siap sendiri di bagian masing-masing semua untuk nanti ketika dibuka lagi kita bisa masuk pada era yang baru dengan persiapan yang lebih baik. Jangan sampai pas lagi ini udah kebempet terus jebrol
nanti takutnya ini lagi apa tuh namanya down lagi. Jadi kita bagaimana caranya supaya masuk ke dalam era yang baru itu dengan smooth, dengan persiapan yang baik, sehingga kita semua bisa nyaman kembali berwisata kemana-mana. Inilah yang kita harapkan bersama-sama. Jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, kita jaga, tahan diri, tetapi kita tetap berpikir, kita tetap bisa melakukan, kita bisa memanfaatkan teknologi online misalnya untuk bisa terus tetap berkarya untuk mencapai target-target. Kira-kira seperti itu. Jaga prokes, tetap optimis. Amin, amin. Monggo Gusti Bendoro. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua yang hari ini nonton. PPKM ini bukan berarti kita harus stop semuanya, karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita semua melihat kembali pekerjaan kita, apakah sudah optimal atau belum, bagaimana kita memikirkan cara baru untuk menginovasi dan beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ada, gitu ya. Dengan pandemi ini kita harus terus beradaptasi, gitu ya. Jadi dengan kesempatan PPKM ini kita harus positive thinking, kita harus tetap jalin kolaborasi, kerjasama satu sama yang lain. Mungkin dengan PPKM ini jadi ada ide-ide baru yang muncul untuk jalinan kerjasama pada saat nanti kita sudah bisa buka kembali. Nah, tentu tetap positive thinking, seperti kata Bu Indah tadi, positive thinking, dan jempol netizen harap direm-rem gitu ya. Karena yang penting jangan terlalu banyak buka media sosial atau apapun yang negatif. Kita harus mendekatkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Bisa menggunakan kesempatan ini untuk banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dari webinar ataupun juga pelatihan untuk pengembangan diri. Ya, saya rasa itu saja. Tetap salam sehat semuanya. Saya harap semuanya mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi PPKM. Ya, terima kasih Gusti Bendoro. Dan teman-teman Tribuners, itu tadi ya informasi yang bisa kita bagikan dari Bu Indah dan Gusti Bendoro dalam program live talk show BOB Talk episode perdana hari ini. Dan kita akan lanjutkan di BOB Talk episode kedua. Nanti kita akan sharing informasinya kapan. Saksikan terus informasinya di Tribun Jogja Official di YouTube, di fanpage Facebook Tribun Jogja, dan Instagram Tribun Jogja. Sekali lagi matur suwun untuk kedua narasumber kita, Bu Indah dan Gusti Bendoro. Matur suwun sangat, sehat selalu, tetap semangat. Harus happy ya. Harus happy. Harus happy. Rajin masak. Tentu. Saya juga rajin masak mie instan. Masak air, Mas. Masak. Nggih, matur suwun sekali lagi. Kita jumpa di BOB Talk edisi selanjutnya. Terima kasih. Nggih. Dan Tribuners, seperti itu tadi. Waalaikumsalam. Seperti tadi BOB Talk edisi perdana bersama Badan Otorita Borobudur. Dan saatnya saya undur diri. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya pamit, dan untuk seluruh tim kerabat kerja Studio 52 Tribun Jogja, thank you, jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dan PPKM bisa sukses dilaksanakan, tentu dengan kesadaran kita semua ya. Terima kasih, sehat selalu. Saya Yuda Kristiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun.